di Social TV, kembali lagi sama gue Dimas. Dan kali ini gue akan membahas sebuah smartphone yang sekitar 1-2 bulan lalu ini hype banget, sehingga penjualannya sukses ludes di semua kanal, termasuk online dan offline. Karena smartphone ini udah pernah gue review, dan kali ini gue dipinjemin lagi nih untuk mereview beberapa perangkat. Jadi kenapa nggak sekalian aja gue omongin lagi ya. Jadi smartphone tersebut adalah Poco X3 NFC. Iya, ini smartphone ini sempat hype banget karena memiliki harga yang menurut gue terjangkau ya, dengan spesifikasinya Snapdragon 732G. Ini merupakan smartphone pertama yang menggunakan Snapdragon 732G ya. Dan dia ini memiliki harga cuman 3 juta sampai 3,6 kembali 1000 ya. Nah, dengan harga tersebut biasanya produsen-produsen lain menjualnya dengan harga yang jauh lebih mahal ya, bisa 4 juta, bisa 5 juta, bisa 6 juta gitu. Sehingga cukup hype dan orang-orang mengincar ini untuk dijadikan sebagai smartphone gaming. Pertama kali kita bahas dulu yuk desain-desainnya. Nah, pertama udah nggak zamannya lagi ya menggunakan notch mungkin ya. Nah, sehingga Poco dengan menggunakan model punch hole seperti ini gitu loh. Jadi hanya lubang dan atas bawah itu layarnya masih ada. Ini juga touch ya. Kalau misalnya kita mau menggeser dari atas ke bawah lewat dari kameranya nih masih bisa gitu. Cuman dengan catatan bahwa kameranya pasti akan kotor ya. Dan ini udah menggunakan Gorilla Glass, jadi tidak perlu khawatir lagi kalau misalkan terbentur gitu ya. Cuman jangan sampai terbentur dengan keras gitu. Kalau misalnya seperti itu, gunakan aja yang namanya tempered glass atau menggunakan hydrogel juga bisa. Cuman ini dari pabriknya memang sudah ditempelkan lapisan anti gores. Jadi jangan khawatir kalau misalnya tergores, bisa langsung diganti aja gitu. Nah, lalu bagian belakangnya ini masih plastik ya. Sayangnya dengan model plastik seperti ini finishingnya ini glossy. Dengan finishing glossy dia cukup ramah terhadap sidik jari. Jadi pada nempel semua nih sidik jari yang ada di sini. Sehingga gue sangat menyarankan gunain aja yang datang dari paket penjualannya gitu. Atau bisa beli di tempat lainnya yang mungkin lebih bagus, dengan desain-desainnya lebih kalian suka ya. Nah, Poco X3 NFC ini juga punya speaker stereo ya. Dengan speaker stereo ini menjamin bahwa kalian bisa bermain dengan cukup bagus. Kalau misalnya nggak pakai earphone, mungkin bisa mendengar, kalau misalnya main ya, bisa mendengar suara langkah musuh di bagian kiri atau di bagian kanan karena dia stereo. Nah, namun kalau misalkan kalian menggunakan stereonya dengan suara yang cukup keras, bagian belakangnya akan bergetar dengan der gitu. Nah, hal ini juga terjadi sebetulnya di Mi 10T Pro, cuman di Mi 10T Pro itu getarannya nggak terlalu keras, jadi tidak terlalu terasa. Sedangkan di smartphone ini getarannya cukup terasa gitu, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa ini merupakan HP vibrator ya. Tapi nggak salah juga sih mereka, karena memang ini getaran cukup keras. Dan kalau menurut gue tidak terlalu terganggu dengan getaran-getaran itu. Cuman untuk beberapa orang ini cukup mengganggu gitu loh. Jadi mereka cukup tidak suka dengan getaran yang dihasilkan. Xiaomi juga tidak lupa menyertakan infrared ya. Di setiap smartphone-nya sekarang ada infrared, sehingga bisa menggantikan fungsi remote. Atau kalau misalkan memang biasanya remote itu harganya cukup mengganggu ya, ada 100.000 kalau misalkan hilang ya, ada 100.000, ada 200.000. Kalau misalkan pakai ini kita bisa menggunakannya tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan tentunya. Smartphone ini juga masih menggunakan audio jack 3,5 mm ya, sehingga tidak perlu khawatir kalau misalkan mau beli earphone dan nggak ada audio jacknya gitu loh. Cuman kalau misalkan memang mau beli TWS, smartphone ini juga sudah mendukung. Lalu untuk ngecharge juga menggunakan USB-C. Jadi kalau USB-C berarti dia sudah mendukung quick charge yang 33 watt. Nah,
sehingga dia itu untuk ngisi itu bisa sekitar 60-75 menit ya kalau nggak salah ya. Hal itu bisa Anda langsung baca di review gue yang udah terbit beberapa waktu yang lalu. Lalu karena menggunakan layarnya IPS nih, jadi dia menggunakan sensor sidik jari atau fingerprint itu di bagian kanannya di sini. Pada beberapa smartphone yang saya punya dulu, fingerprint di bagian kanan sini, di bagian side fingerprint yang barengan dengan tombol power ini biasanya nggak terlalu sensitif. Cuman entah kenapa di tahun 2020, tahun 2021, tahun 2019 itu sensor sidik jari udah mulai responsif banget ya. Jadi nggak usah khawatir deh kalau misalkan dia sekali chat nggak akan kebuka. Bahkan kita bisa melakukan, kalau misalkan nggak responsif, kita bisa gunakan beberapa profile, 2 profile, 3 profile, karena toh ini akan disentuh seringnya pada tombol ibu jari ya, atau jempol. Dan di atasnya tombol power ada tombol volume gitu. Ya, sekarang kita ngomongin masalah spesifikasi, dan pertama kali yang mau gue omongin adalah layarnya ya. Jadi layar ini menggunakan IPS dan resolusinya ini 2400 x 1080. Jadi dia ini Full HD Plus namanya ya. Dan yang paling mengesankan adalah layarnya sudah mendukung 120 Hz refresh rate. Kalau misalkan main game yang mendukung ya, dia bisa sampai 120 frame per second gitu loh. Jadi bisa menggunakan frame rate yang lebih tinggi tanpa terlihat tiring ya. Cuman sayangnya sampai sekarang gue baru nemuin beberapa game yang bisa mendukung sampai 90 kalau nggak salah. Dan gue mencoba beberapa game AAA untuk Android ya, seperti PUBG, seperti Call of Duty gitu. Dan tidak mendukung frame rate di atas 60 sayangnya. Jadi barusan aja gue coba PUBG yang saat ini udah mendukung 90 frame per second. Sayangnya smartphone ini nggak dukung gitu loh. Jadi ini kayaknya PR buat Xiaomi untuk kerjasama barengan PUBG dan game-game lainnya ya, supaya deliver lah pengalaman bermain yang lebih bagus, karena orang-orang nih cukup mengandalkan smartphone ini untuk bermain game gitu loh. Tadi gue ngomong bahwa layarnya udah Gorilla Glass dan ini menggunakan Gorilla Glass 5 ya, dimana waktu itu gue diperlihatkan untuk Gorilla Glass 5 itu kalau misalkan jatuh di ketinggian 1 meter kalau nggak salah ya, harusnya sih nggak pecah, harusnya nggak retak. Yang pasti adalah kecerobohan kita dalam menggunakan smartphone, kayak mungkin licin atau mungkin terbentur atau mungkin kesenggol orang lain gitu, itu membuat kita cukup nyaman dengan Gorilla Glass 5. Tapi gue cukup menyarankan untuk menambah kekuatannya seperti dengan menggunakan tempered glass atau hydrogel ya. Ya, jadi smartphone ini menggunakan Snapdragon 732G. Dan prosesornya menggunakan Kryo 470 Gold dengan kecepatan 2,3 GHz ya, 2 core pertama, dan 6 core berikutnya adalah Kryo 470 Silver dengan kecepatan 1,8. Performanya harusnya cukup mumpuni untuk bermain game ya. Dan smartphone ini juga menggunakan GPU Adreno 618 yang saat ini sangat mumpuni untuk bermain beberapa game di level medium ya. Smartphone yang saya dapatkan ini menggunakan RAM 8GB dan internalnya 128. Jadi ini yang versi harga 3599. Lalu baterainya juga menggunakan baterai dengan kapasitas 5000 mAh ya. Dengan baterai dengan kapasitas seperti itu, mungkin smartphone ini kalau nggak dipakai main game bisa bertahan sekitar 2 hari ya, 1,5 hari lah. Sehingga kalau misalkan lagi di mall-mall atau lagi di cafe ya nggak perlu buru-buru untuk nyari colokan ya untuk melakukan charge. Dan ini juga sudah mendukung charge 33 watt, pengisian baterainya juga lebih kencang ya. Nah, bicara tentang kinerja, ada satu yang cukup disayangkan, bahwa smartphone ini nggak lebih cepat daripada perangkat-perangkat dengan Snapdragon 720G gitu. Entah kenapa
Qualcomm membuat 730G dan 732G itu tidak lebih cepat daripada 720G. Well, memang cukup minimal sih rentang kinerjanya ya, cuman tetap aja harusnya dengan model yang lebih tinggi seharusnya lebih kencang. Orang-orang juga cukup salah persepsi ya bahwa 720G itu akan ada di bawah kinerja dari 732G, ternyata enggak juga gitu loh. Dan semua skor benchmark sudah saya taruh di review sehingga bisa dibaca pada review saya. Sekarang yang mau diomongin adalah kamera nih. Nah, gue ngomongin gak suka dulu deh. Kameranya memang menonjol ya. Nah, saya ketemu beberapa kasus di mana kameranya ini retak akibat mungkin jatuh atau mungkin terbentur gitu ya, atau mungkin hanya ditaruh di atas meja dan ketekan gitu loh. Tapi yang pasti adalah itu cukup mengganggu kalau misalkan kita memang tidak menggunakan satu pelindung khusus ya. Back case yang didapatkan dari kotak penjualannya memang cukup bagus, cuman masih membuat kameranya cukup menonjol gitu. Hal ini juga ditemukan masalahnya pada Mi 10T Pro, sehingga kalau misalkan menggunakan casing yang lebih tebal akan membuat smartphone ini jadi lebih tebal lagi gitu loh. Tidak semua orang akan suka terhadap dimensi yang lebih tebal. Mungkin ini akan menjadi satu pertimbangan untuk membeli smartphone yang satu ini. Ya, dan sekarang kameranya ini sudah menggunakan sensor dengan resolusi 64 megapiksel ya. Nah, datangnya adalah dari Sony dengan IMX682. Jadi smartphone ini cukup oke untuk mengambil gambar ya. Lalu untuk ultra wide-nya ada 13 megapiksel dan ada 2 megapiksel depth dan 2 megapiksel makro. Walaupun begitu, gue juga nggak terlalu suka makronya ya, karena cuma 2 megapiksel dan nggak terlalu tajam sebetulnya. Untuk beberapa kasus menggunakan kamera 64 megapikselnya atau 16 megapiksel kalau misalkan menggunakan pixel binningnya, itu jauh lebih tajam dengan di crop dan di zoom daripada yang 2 megapiksel. Jadi peruntukannya memang agak-agak membingungkan ya, cuman gunakan 2 megapiksel pada saat sensor utamanya nggak bisa menangkap gambar. Dan semua contoh foto juga sudah gue taruh di review, dan menurut gue kameranya oke. Untuk harga 3,6 ya, it's good gitu loh. Kita nggak perlu menggunakan tambahan software lagi untuk mengambil gambar yang bagus, dan untuk foto malamnya juga cukup oke lah gitu loh. Jadi bisa digunakan pada saat rendah cahaya bukan tanpa cahaya ya, dengan cukup baik. Overall smartphone ini emang menurut gue sih oke banget. Nah, sekarang kita ngomong masalah like and dislike gue pribadi ya. Gue suka smartphone ini karena menggunakan SoC yang udah cukup kenceng dan harganya terjangkau. Harga murah memang cukup membantu pada saat masa pandemi seperti ini, dan well, kalau misalkan kita ngomong mahasiswa, mungkin ini juga cukup bisa dibeli oleh mereka. Lalu yang kedua adalah kameranya yang cukup bagus. Jadi smartphone ini bisa menangkap gambar yang cukup oke, bisa diandalkan kalau misalkan kita lagi ada acara dan kita mau foto-foto tapi kita nggak ada kamera pocket. Nah, ini bisa digunakan. Cuman untuk profesional mungkin itu bawaan masing-masing ya. Jadi kalau misalkan memang selera fotografinya tinggi, mungkin bisa digunakan untuk yang lebih tinggi daripada hanya untuk sekedar foto-foto bareng teman-teman. Chargernya juga udah cepet ya, jadi udah 33. Kalau misalkan ngisi nggak terlalu lama. Cukup di charge pada saat bangun tidur, kita mandi, kita siap-siap berangkat ke kantor atau berangkat ke kuliah atau sekolah. Terus biasanya udah penuh gitu, karena biasa kita butuh waktu sekitar 1 jam lebih sedikit dari waktu bangun tidur sampai kita harus berangkat. Lalu juga speakernya yang stereo gitu, gue cukup oke dengan suara yang cukup menggelegar ya.
bukan menggelegar, suara yang cukup keras dan channelnya ada 2. Cukup oke untuk smartphone yang mungkin pada harga 3 jutaan masih pada punya speaker doang, dan itu masih banyak loh. Lalu fingerprintnya ini juga responsif banget, begitu dipencet langsung kebuka, itu udah cukup oke banget. Nah sekarang apa yang gue nggak terlalu suka dari smartphone ini? Yang pertama, fingerprint magnet banget ya, jadi memang harus pakai casing gitu, casing bawaannya atau casing beli sendiri. Kedua adalah kamera yang terlalu menonjol. Ini menonjol banget loh nih. Nggak terlalu aman kalau misalkan menurut gue, kalau misalkan nggak dikasih case tambahan. Gue sebetulnya adalah orang yang lebih suka smartphone itu nggak pakai case, terlihat desainnya seperti apa secara menyeluruh gitu. Tapi karena ini ada kamera yang cukup menonjol di sini, ya mau nggak mau kita harus menggunakan back case yang lebih tebal. Yang ketiga yang gue gak terlalu suka sih sebetulnya dari Qualcomm ya, karena 732G ini melambangkan satu seri yang lebih tinggi daripada 720G, cuman kinerjanya terpaut sedikit lebih kecil, lebih rendah daripada 720G. Kalau misalkan memang orang mau bermain game pada rentang harga seperti ini, ya carilah 720G mungkin. Mungkin bisa ke Redmi Note 9 Pro yang 720G, lebih kencang loh daripada ini, lebih sedikit kencangnya sih. Walaupun dia sudah menggunakan UFS 2.1 ya, cuman untuk game mungkin lebih kencang 720G, walaupun sedikit ya, mungkin 1-2 fps, layar 120 Hz yang oke, cuman game-gamenya nggak terlalu banyak yang mendukung. Mungkin Xiaomi bisa bekerja sama dengan beberapa vendor game untuk membuat smartphone ini lebih bisa digunakan pada beberapa game. Adalah PR Xiaomi untuk membuat smartphone-nya untuk bisa untuk bisa memainkan game-game AAA dengan frame rate yang lebih tinggi ya. Jadi nggak cuma buat nonton film doang untuk 120 Hz, nggak cuma untuk benchmarking doang gitu loh. Oke, kayaknya segitu dulu yang mau gue omongin. Jadi, thank you banget udah nonton video ini. Gue Dimas, undur diri dan see you in the next video. Thank you.